Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali hari ini kembali lagi bersama saya Jessica dan Oma Lili Dias. dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini, edisi 9 Desember 2022. Selamat pagi Oma Lili. Selamat pagi Jessica. Apa kabarnya hari ini Oma? Luar biasa? Ya. Sehat ya Oma ya? Sehat. Puji Tuhan. Nah Oma, pada pagi hari ini, tanggal 9 Desember kita memperingati salah satu orang kudus yang namanya itu mungkin kerap kali kita udah dengar nih Oma. Ya. Yaitu Santo Franciscus Antonius. Wah, ini tuh salah seorang orang kudus yang mungkin namanya seperti tadi saya bilang banyak sudah dikenal, cuman kisahnya nih Oma mungkin banyak yang belum tahu. Jadi hari ini kita ingin mendengarkan cerita dari Oma Lili mengenai Santo Franciscus Antonius. Ya. Betul ya Oma? Ya, dan mungkin betul. bisa dimulai nih Oma dari awal kehidupannya, dari asalnya itu bagaimana Oma? Franciscus Antonius lahir di Lucera, Apulia, Italia pada tahun 1681. Oke, berarti abad 17 ya? Ya. Lalu? Nama kecilnya ialah Antonius Johannes Nicholas dan dipanggil dengan nama Yohani. Yohani, oke. Ayahnya namanya Vasani. Vasani ini adalah seorang petani yang miskin di daerah itu. Pada waktu Yohani ini berumur 10 tahun, ayahnya meninggal. Dan sedih sekali, Yohani tidak mendapat pendidikan dan kasih seorang ayah di dalam keluarga. Tapi ini tidak berlangsung lama. Ibunya kawin lagi juga dengan seorang petani. Ayah tirinya ini sangat baik dan dia mencintai Yohani. Yohani ini mendapat pendidikan dan kehangatan dari ayah tirinya. Dia diperlakukan, dia dididik, dia dipelihara oleh ayah tirinya sebagai anak kandungnya sendiri. Luar biasa. Bagus sekali. Bagus sekali ya, berarti memang akhirnya setelah ditinggalkan oleh ayah kandungnya, ia tetap mendapatkan kehangatan, sosok seorang ayah, walaupun dari ayah tiri ya Oma ya. Tapi itu membuat dia menjadi semakin apa Oma? Semakin baik, lalu ikut bersekolah juga ya Oma jadinya? Dia berkembang dengan baik sekali, kemudian ia masuk sekolah dasar. Oke, berarti pada saat itu dia masuk ke sekolah dasar di Lucera ya Oma? Di Lucera. Baik, lalu Oma, saat dia sudah menjalani sekolah, setelah dia lulus itu apa yang terjadi Oma? Setelah menamatkan sekolahnya, Yohani memutuskan untuk hidup menurut panggilannya dia menjadi sebagai seorang biarawan. Ia masuk biara di Lucera atas kehendaknya sendiri dan dengan doa restu dari kedua orang tuanya. Pada umur 15 tahun dia sudah memakai jubah novis. Novisiat. Dan waktu itu dia tinggal di kota Monte Gargano. Pada tahun 1707 dia sudah memakai, dia ditahbiskan
menjadi seorang imam Wow. dan tinggal di kota Assisi. Oke, berarti ada kemungkinan pada saat itu ya namanya dia akhirnya menjadi Franciscus Antonius ya Oma? Ya. Oke. Jadi pada waktu itu namanya adalah Franciscus Antonius. Baik. Setelah menjadi imam, ia masih melanjutkan studinya dan ia mengambil bidang filsafat. Oh, filsafat. Karena dia tekun dan cerdas, maka pelajarannya itu cepat selesai. Ia kemudian menjabat sebagai dosen filsafat di Kolese Lucera. Sambil dia berkarya melayani umatnya. Berarti memang pada saat dia menjadi seorang dosen, dia juga tetap ini ya Oma, aktif dalam mengembangkan imannya ya? Ya. Dan melayani Dia umat. suka berkhotbah dan demi pengembangan iman umatnya dan rekan-rekannya di biara. Oke. Lalu Oma, dari hidupnya itu ada keberhasilan apa sih yang melekat dan mungkin bisa menginspirasi kita Oma dari kisah Franciscus Antonius? Keberhasilan hidupnya tidak terletak pada jabatannya dia sebagai dosen yang terkenal, tetapi karena cintanya, karena cinta kasihnya dan pelayanannya kepada umatnya. Yang tulus. Pelayanan dengan tulus. Luar biasa. Ia sering berkhotbah di Apulia. Dia dengan aktif mengumpulkan dana bagi anak-anak sekolah, bagi kaum miskin, dan menghibur tahanan-tahanan yang mendapat hukuman mati. Meskipun dia dihadapi pada begitu banyak kesibukannya, dia tetap menyediakan waktu untuk menerima orang-orang yang datang padanya untuk minta nasihat. Berarti dia itu sangat-sangat apa ya Oma? Tulus gitu ya, untuk memberikan dirinya bagi umat yang memerlukan nasihatnya, kehadirannya begitu. Lalu umat itu bagaimana Oma pada dia? Umatnya sungguh mencintai dia. Franciscus suka mengajak umatnya untuk doa rosario bersama, untuk berziarah dan mengadakan novena. Ia wafat pada tahun 1742. Berarti usianya sekitar 61 tahun ya Oma. 61 tahun. Luar biasa kisah dari Santo Franciscus Antonius. Yang mungkin dari Oma sendiri, dari kisah tadi awal hidupnya, dia sempat ditinggalkan oleh ayahnya yang sudah meninggal dunia di usia 10 tahun, lalu dengan berbagai macam kisah hidup yang dia lalui gitu. Menurut Oma, apa pesan yang bisa kita teladani gitu Oma dari kisah Franciscus Antonius ini? Ya, kita itu juga tidak boleh pilih-pilih di antara sesama umat kita. Kita juga harus cinta kepada mereka dan welcome begitu ya. Kalau orang minta nasihat, kita juga berikan semampunya kita. Betul. Begitu. Berarti memang sebagai sesama umat manusia hendaknya kita saling membantu ya Oma ya. Seperti yang sudah diteladankan oleh Santo Franciscus. Luar biasa. Terima kasih banyak Oma, dan mungkin kalau dari Jessica sendiri mendengar kisah dari Oma mengenai Franciscus Antonius ini memang sebagai orang yang tekun di bidang pendidikan ya, tadi dosen filsafat begitu ya, tetapi
imannya atau kehidupan rohaninya itu tetap berjalan dengan seimbang, dengan tetap melayani umat di Apulia tadi ya, berkhotbah, lalu juga aktif untuk menggalang dana begitu ya Oma ya. Jadi apa ya, menginspirasi begitu kalau misalkan kita sudah fokus di satu bidang misalkan pendidikan, tetapi tidak menutup kemungkinan lain untuk tetap aktif di bidang sosial, di bidang kerohanian begitu ya. Dan semoga itu bisa juga menginspirasi kita semua, terutama saya sendiri sebagai orang muda yang masih tekun di bidang pendidikan ini, dan semoga Fransiskus Antonius bisa menginspirasi kita semua untuk Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus untuk tetap membantu sesama selagi kita mampu. Betul ya Oma? Ya, betul. Luar biasa. Terima kasih banyak Oma Lili untuk waktunya, untuk kisah dari Santo Fransiskus Antonius yang sangat luar biasa ini. Dan sebelum kita menutup, mari kita berdoa dulu ya Oma. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Antonius, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Oma Lili. Sama-sama. Untuk waktunya dan kisah mengenai Santo Fransiskus Antonius. Dan Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Demikianlah kebersamaan kita dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.